Ada, Baik. ya silakan. Silakan dari Ibu Dwitya. Silakan Bu. Baik, jazakallah khair Bu MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ustadz, kita sudah menyelesaikan hikmah-hikmah Masya Allah di surat Al-Qubun. Pertanyaannya ada dua Ustadz, mohon maaf. Yang pertama tentang konsep sabar dan syukur ya Ustadz. Ini kan senantiasa ditanyakan dan terus menjadi bahan muhasabah untuk kita semua insya Allah. Yang saya mau tanyakan adalah apakah betul ya Ustadz fikroh ya dari konsep sabar dan syukur ini atau konsep lain gitu ya di dalam Islam mungkin seperti taubat juga itu senantiasa dimensinya ada 3 gitu Ustadz. Yang pertama adalah keimanan gitu ya, menerima takdir Allah gitu, baik itu buruk atau jelek ya di mata manusia makhluk. Yang kedua adalah menyikapinya dengan negatif ya, maksudnya negatif artinya selalu ya sabar, syukur, taubat misalkan itu disikapi dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau bermuhasabah atas segala kesalahan yang dilakukan atau kemaksiatan. Kemudian yang kedua menyikapi dengan kebaikan, artinya membadal ya, atau mengganti segala sesuatu keburukan yang dilakukan itu dengan kebaikan atau makin semangat dengan kebaikan-kebaikan, misalkan dalam konsep sabar, apalagi dalam konsep syukur, menyalurkannya dalam kebaikan-kebaikan. Apakah konsep ini benar ya Ustadz? Artinya fikroh ini ketika kita ketika kembalikan kepada dalam hati kan itu sifatnya sangat ini ya Ustadz, sangat subjektif gitu ya, artinya saya udah sabar gitu, saya udah bersyukur, tapi ketika ada parameternya 3 dimensi ini mungkin insya Allah akan lebih kita bisa lebih mengukur gitu ya tingkat kesabaran kita, kesyukuran kita atau taubat kita sendiri gitu. Itu yang pertama. Kemudian Ustadz mohon maaf tentang memaknai mastata'tum tadi, ini kan Allah mengikuti dengan kalimat dengarkanlah, kemudian nurutlah gitu ya, taat dan kemudian berinfaklah. Apakah ini juga bisa dimaknai bahwa dalam bermuamalah gitu ya, kita senantiasa mengatakan ini kemampuan saya segini. Tadi ketika ukurannya adalah syariat, tapi kadang kita melakukan pembenaran-pembenaran. Nah, apakah bisa kami memahami gitu ya, saya pribadi memahami bahwa ketika kita melakukan berpikir tentang itu, maka dengarlah gitu ya nasihat dan nurutlah tentu dengan nasihat dari Allah ya, dari Al-Qur'an. Kemudian taatilah dan berinfaklah, artinya tetap berbuat baik. Hatta itu nasihat tersebut mungkin keluar dari orang yang kita tidak suka, mungkin bukan dari guru kita gitu ya, atau mungkin orang yang kita tidak inilah gitu ya, tetap berbuat baik gitu ya terhadap orang tersebut yang menasihati kita untuk melakukan yang terbaik gitu dalam keseharian atau dalam amal soleh. Mungkin itu pertanyaannya Ustadz, mohon maaf lahir batin, wa jazakumullah khair. Iya, ya. Ya boleh aja 3 fikrah itu mau dijadikan sebagai pedoman di dalam melaksanakan nilai-nilai keimanan seperti bersabar, bersyukur, bertaubat dan lain sebagainya. Yang penting tidak dibatasi ya. Misalnya hanya ini ya. Hanya 3 ini insya Allah membuat saya ya bersyukur dan seterusnya ya. Tapi kalau suatu saat kita bisa menemukan tambahan yang lain ya silahkan saja ya. Ataupun menemukan daya dukung yang lain ya. Misalnya saya bisa bersabar kalau saya banyak membaca kehidupan orang-orang solihat terdahulu ya. Misalnya bagaimana sabarnya Asma ya binti Abi Bakar Siddiq ya, dengan suaminya Az-Zubair bin Al-Awwam misalnya ya. Itu insya Allah juga bisa menambah daya dukung kesabaran ya. Itu secara umum kalau memang ya, nambah ilmu atau murojaah ilmu bisa menambah kekuatan kita dalam melaksanakan nilai-nilai kebaikan, maka itu juga harus dilakukan ya, dan harus diyakini ya. Walaupun secara umum 3 fikrah tadi memang ya, hanya bisa didapatkan dengan ilmu dan murojaah ilmu ya. Murojaah ilmu itu artinya bukan dengan itu mah sudah tahu saya ya. Tapi dengar lagi dalam tema yang sama itu juga bisa memperkuat. Ya.
Adapun yang kedua, ya memang bisa saja fattaqullaha mastata'tum itu Allah alam apa saya bias dalam memahami pertanyaan yang kedua, bisa saja misalnya ada konversi yang lain, Rasulullah mengajarkan itu, misalnya saya ini udah berusaha tapi baca Quran nggak kuat kalau satu-satu juz gitu, maka konversinya bisa baca banyak tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun saya memang mastata'tum, saya dalam hal ini nggak ningkat-ningkat nih, maka konversinya misalnya berwalidainnya ditingkatkan, sehingga dia tidak terlalu terjerumus dalam kerugian yang lebih besar. Semoga masih ingat, di balik nama surat ini intinya jangan sampai menjadi orang rugi karena faktor eksternal dirinya. Sampai karena pasangan dirinya selalu terjerumus dalam kerugian-kerugian keimanan, ataupun kerugian tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang seharusnya dia dapatkan. Berhati-hatilah baik terhadap kehidupan secara umum, dengan teman, dengan relasi, dengan wabil khusus dengan orang yang paling dekat dengan diri kita, keluarga. Sampai keluarga itu justru menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik ataupun tidak memberi peluang-peluang atau tidak menghasilkan pahala. Sebelum Allah menjelaskan taghabun, menjelaskan Al-Munafikun 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sampai gara-gara keluargamu, kamu kurang zikir berarti kurang pahala. Kurang zikir berarti kurang ampunan. Kurang rahmat sehingga kamu menjadi orang yang rugi. Demikian jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la wa min nafsin la tashba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi